Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang masih memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat sehat. Dan Alhamdulillah, dengan nikmat sehat itu, Allah berikan kepada kita nikmat untuk dapat berjumpa kembali di kegiatan kita di Jumat malam. Bukan di malam Jumat ya, takut kebalik. Di Jumat malam yang biasanya kita lakukan dalam rangka untuk menambah, menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana cara kita meningkatkan potensi yang Allah berikan, yaitu potensi sehat. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang kita lakukan di hari ini, kemarin dan besok juga menjadi bagian dari tambahan timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti insya Allah. Terima kasih kepada Pak Aji selaku pembawa acara dan juga perwakilan dari Hai Academy, sebuah lembaga yang menghadirkan kepada kita berbagai macam keilmuan yang dengan itu insya Allah diharapkan kita bisa menjadi bagian dari proses membangun peradaban kesehatan minimal di masyarakat kita. Alhamdulillah kalau kemudian kita bisa sebarkan secara luas di negara ini bahkan kemudian sampai ke dunia. Insya Allah seperti itu. Terima kasih juga kepada PT HI dan juga PT FAS selaku penyedia dari seluruh kegiatan kita yang alhamdulillah dengan fasilitas yang diberikan oleh PT HI dan juga PT FAS kita dapat berjumpa di kegiatan ini. Yang mudah-mudahan Allah jadikan ini semua menjadi bagian dari ibadah kita semua insya Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Yang kegiatan ini sebenarnya udah lama banget ya. Pak Haji, udah berapa lama nih kita berhenti? 3 bulan kayaknya dok. Ya, 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Ya, udah lama kita nggak berjumpa kembali. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ini kita akan dapat berjumpa kembali karena juga sebenarnya ini kan setiap pekan itu selalu ada keilmuan yang diberikan selain dari kegiatan kesehatan seperti malam ini juga ada tentang bisnis dan juga kemudian ada tentang keremehan dan yang lainnya. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat serta mitra HI, pada malam hari ini kita akan bahas satu kondisi yang dialami oleh wanita. Ini hanya ada pada wanita. Jadi jangan jangan ini ya, jangan berpikir seorang pria akan mengalami kondisi ini. Tidak, ini hanya ada pada wanita, ya. Dan menurut catatan tahun 2023 di Indonesia ada sekitar 37,6% wanita Indonesia yang mengalami kondisi ini. Dan secara keseluruhan di dunia ada sekitar 7% yang mengalami kondisi apa yang kita sebut sebagai kista ovarium. Nah, teman-teman sekalian, sahabat dan mitra HI yang saya hormati, kita akan coba lihat nih kira-kira apa itu ya tentang kista ovarium ini. Biasanya kan orang nih, terutama ibu-ibu perempuan ketika sudah disampaikan bahwa dirinya kena kista langsung tuh, waduh bahaya banget nih. Hidup saya sudah berakhir kali ya, saya akhirnya nggak bisa punya anak dan sebagainya. Itu berbagai pertanyaan yang kemudian juga muncul dalam diri seorang wanita ketika disampaikan bahwa dia punya kista ovarium. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami apa itu kista ovarium dan kemudian nanti bagaimana cara kita mencegahnya atau kemudian melakukan proses terapinya, perawatannya agar kemudian kalaulah kita mengalami kista ovarium ini itu bisa kita tekan, bahkan kemudian bisa kita hilangkan. Nah, karena hal ini bisa berkembang menjadi satu hal yang tidak enak buat diri kita dan keluarga. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, sebelum kita masuk pada kista ovarium, juga ada beberapa pertanyaan yang kemudian juga muncul di masyarakat tentang apa bedanya antara kista, miom, kanker, dan tumor, gitu ya. Kan ini kista atau mioma.
atau kemudian ini kanker gitu. Dan itu tumor. Kan seringkali ada pencampuran tuh kerancuan yang ada pada masyarakat tentang 4 istilah ini, ya, tentang 4 istilah ini. Nah, kita coba lihat satu-satu. Jadi kalau kita lihat tumor itu sebenarnya adalah pertumbuhan jaringan yang abnormal. Jadi apapun yang terjadi ya ketika jaringan dalam tubuh kita mengalami pertumbuhan secara tidak normal, maka itu disebut tumor. Tumor artinya bengkak. Kalau teman-teman sahabat-sahabat HI yang saya hormati masih ingat pada pembelajaran dulu tentang inflamasi, tentang peradangan, ada salah satu ciri dari peradangan yaitu tumor. Kan kalau radang itu dia punya 5 ciri khas. Ada kalor, panas, ada dolor, sakit, ada rubor, merah, ada tumor, bengkak. Jadi ada pembengkakan. Jadi pertumbuhan jaringan yang abnormal. Jadi segala sesuatu pembengkakan itu kita sebut sebagai tumor. Nah, teman-teman, tumor itu bisa bersifat jinak atau bersifat ganas. Jinak atau kita sebut sebagai benign atau ganas yang kita sebut sebagai malign, ya, benigna atau maligna. Jinak itu adalah non kanker atau ganas kita sebut sebagai kanker. Nah, 2 yang istilah kemudian muncul yang juga sering kita dengar pada wanita yaitu mioma atau kusta. Ini adalah bagian dari tumor jinak. Ciri khasnya ketika tumor jinak ini dia lokal. Dia tidak menyebar metastasis ke jaringan yang lainnya. Sementara pada tumor ganas atau kanker dia dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ya, contohnya misalnya tumor kanker payudara. Selain pada payudara, maka juga dia bisa menyebar ke bagian yang lainnya. Contohnya misalnya ke tulang belakang. Nah, jadi bukan hanya pada organ payudaranya, tapi juga bisa ke tulang belakang, bisa juga kemudian ke paru-paru, ya. Nah, ini yang kemudian tadi menjadi pembeda dari tumor jinak. Tumor jinak dia hanya berada pada lokal dan dia tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Kemudian ini tadi kita sudah bahas tentang kanker. Jadi kanker adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel ganas yang ini yang satu hal lagi penting, tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol dan kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dan bicaranya kan sel itu dia mengalami pembalahan, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya. Itu secara normal. Tapi ketika dia 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 1 juta, maka ini adalah pertumbuhan yang tidak terkontrol. Ya, nah ini yang kemudian kita sebut sebagai sel kanker. Kemudian istilah selanjutnya yang kita juga sering dengar adalah mioma. Mioma atau fibroid itu adalah tumor jinak. Nah, dia khasnya ada di uteri atau di uterus, di rahim. Jadi fibroid kita sebutnya sebagai mioma uteri atau fibroid uteri. Ini adalah tumor jinak yang terbentuk dari jaringan otot rahim, ya. Nah, berkembang di dalam atau di sekitar dinding rahim. Bervariasi dalam ukurannya, dari kecil sampai kemudian besar. Dan hal ini juga bisa menyebabkan hampir sama seperti juga pada kista, rasa tidak nyaman pada nyeri panggul. Ini karena kaitannya dengan pembesaran tadi ya. Dia akan bisa memenuhi wilayah lower abdomen atau perut bagian bawah. Kemudian adanya perdarahan menstruasi berat
atau juga kemudian mempengaruhi masalah pada kesuburannya. Nah, ini mioma. Nah, jadi kalau mioma dia isinya adalah jaringan padat. Nanti akan berbeda dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kista. Kista, nah ini teman-teman sekalian, kista adalah kantong. Dia kantong berisi cairan atau materi padat. Jadi ada dua, bisa saja dia ada tiga ya, bisa saja dia full cairan atau kemudian dia berisi campuran cairan dan materi padat. Seperti kulit, tulang gigi, dan lainnya. Bingung kan? Ini kok kista ada macam-macam yang dapat terbentuk di berbagai bagian tubuh. Bukan hanya di ovarium. Jadi kalau tadi kita lihat mioma dia hanya ada di uteri. Sedangkan kalau kista dia bisa ada di mana saja di bagian tubuh kita. Dia bisa di ovarium, dia bisa di hati, dia bisa di ginjal, dia bisa di kelenjar getah bening, dia bisa di kulit, atau kemudian juga dia bisa tumbuh di daerah mulut kita. Misalnya contohnya di rahang kita sebut sebagai kista radikuler. Nah, jadi kista dia bisa di mana saja. Isinya adalah cairan. Khasnya dia adalah cairan. Sedangkan kalau mioma tadi dia ada di uteri, ada di uterus, di rahim, dan isinya padat, daging padat gitu ya bahasa sederhananya. Dia padat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat apa? Ya, karena malam ini kita bicara tentang kista ovarium. Tadi saya sudah kasih gambaran kista adalah kantong cairan. Nah, sekarang kita bicara tentang ovarium. Apa itu ovarium? Dan kemudian biasanya terkait dengan ovarium, maka kita terkait juga dengan yang kita sebut sebagai oogenesis atau pembentukan sel telur. Nah, ovarium, Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah tempat di mana sel telur itu dilakukan pembentukannya. Ini menjadi bagian penting dari seorang wanita, ya, di mana untuk melihat apakah dia subur atau tidak subur, dia produktif atau tidak produktif, ini ada di sini. Oleh karena itu menjadi bagian terpenting dari kehidupan seorang wanita, ovarium. Dan sejalan dengan usia, maka ovarium seorang wanita dia makin lama akan semakin mengecil sampai kemudian batasan di menopause. Di ovarium itulah kemudian pembentukan sel telur itu dilakukan. Tapi bukan hanya sel telur, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat GMI. Di ovarium inilah kemudian kita juga akan melihat bahwa terjadi pembentukan hormon-hormon yang terkait dengan kewanitaan, yaitu estrogen dan progesteron. Dan hormon estrogen ini bukan hanya terkait juga tentang masalah kesuburan, kehamilan, tapi juga terkait dengan seluruh aktivitas yang ada pada diri seorang wanita. Termasuk juga ketika kita bicara tentang asam urat gitu contohnya, atau kemudian batu ginjal contohnya. Maka pada wanita yang estrogennya masih diproduksi dengan baik, maka kecenderungan untuk mengalami kondisi asam urat, penumpukan asam urat di persendiannya, atau kemudian baik batu di saluran kemih, itu bisa ditekan karena adanya estrogen. Berbeda dengan laki-laki, itu kecenderungannya dari mulai usia muda sampai kemudian tua, kondisi itu akan mudah terjadi. Jadi estrogen yang kemudian dihasilkan oleh ovarium ini juga akan menjadi pelindung proteksi buat para wanita. Jadi ovarium bukan hanya tentang oogenesis, tapi juga tentang hormon, kestabilan hormon, keseimbangan hormon. Mari kita coba lihat anatomisnya. Ini ovarium, ya. Ovarium, kemudian di sini terhubung dengan ovarium ada fimbriae, tempat pelepasan dari sel telur yang sudah dibentuk. Kemudian ada jalur, ada satu tabung yang kita sebut sebagai tabung falopii atau tuba falopii, yang kemudian nanti tuba falopii ini adalah tempat pertemuan dengan sel sperma. Jadi sel telur yang sudah diproduksi dia akan masuk ke tuba falopii. Nah, terus kemudian menunggu nih dibuahi. Kemudian kalau sudah dibuahi, maka dia akan masuk ke dalam rahim dan kemudian menempel di satu tempat yang kita sebut sebagai endometrium.
ini tempatnya endometrium, dia akan menempel di sini. Jadi rahim menjadi tempat penempelan atau invaginasi dari sel telur dan sel sperma yang sudah bersatu. Tempatnya di sini tadi. Tadi ya saya rubahin dulu. Nah, di sini ya, tadi tuba fallopi, kemudian setelah itu ini endometrium, tempat menempelnya rahim. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat nih, terus ada ini serviks atau leher eh, reproduksi, kemudian ini adalah vagina. Ya. Nah, di sini nih kalau ada beberapa istilah ada kondisi yang terkenal yaitu kanker serviks, kanker mulut rahim yang tempatnya di sini, gitu ya. Dan kemudian ini adalah vagina. Nah, kita coba zoom sedikit isinya dari ovarium itu. Nah, di dalam ovarium itu juga terdiri dari kumpulan apa yang kita sebut sebagai folikel. Folikel ini adalah cangkang yang berisi sel telur. Jadi kalau dalam satu ovarium ini plus minus ada sekitar 20 buah yang nanti dalam setiap bulan akan ada satu yang dia akan pecah gitu ya, matang, atau kemudian kita sebut sebagai ovulasi, dan kemudian keluarlah sel telur. Nah, sel telur yang pecah tadi, yang keluar tadi, ini akan kemudian masuk lewat fibrie, diikat oleh ditarik oleh fibrie ini yang seperti rumbai-rumbai ini, yang kemudian dia akan masuk ke dalam tuba fallopi. Nah, terus kemudian cangkangnya ini namanya folikel, ya, cangkang ini namanya folikel. Ketika sel telurnya sudah keluar, maka folikel ini dia akan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah yang kemudian nanti akan merangsang penguatan, dia akan mengeluarkan hormon progesteron yang akan membuat dinding rahim ini atau kemudian kita sebut sebagai endometrium akan semakin menjadi lebih kokoh. Vaskularisasi berjalan dengan baik sampai kemudian terbentuknya plasenta di sini, sehingga akhirnya si bayi itu sudah siap atau embrio itu sudah siap untuk kemudian berkembang sampai kemudian menjadi bayi. Nah, korpus luteum ini lama-kelamaan dia akan luruh, dia akan mengalami degenerasi, dia akan hancur, berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai korpus albikan. Disebut albikan karena warnanya abu-abu. Ya, jadi dia akan luruh. Dan kemudian kalau tidak ada pembuahan sampai 14 hari, maka korpus albikan ini dia akan merangsang untuk proses yang kita sebut sebagai menstruasi. Jadi ini siklus hormonal, siklus menstruasi yang ada pada diri seorang wanita. Jadi penting sekali siklus ini, sehingga ketika ada gangguan di dalamnya, maka dia akan mengganggu kehidupan dari seorang wanita. Kemudian kita lihat apa yang disebut sebagai kista ovarium. Tadi ovarium ini yang yang normalnya seperti ini, dan kemudian ketika ada kista yang terbentuk, maka dia bisa memenuhi. Jadi bisa yang kalau misalnya ukurannya masih di bawah 5 cm, maka itu masih aman Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kemudian dia di atas itu berkembang terus, bahkan kemudian bukan hanya dia memenuhi semua ovarium ini, tapi dia juga kemudian memenuhi semua bagian uterus, bahkan kemudian bisa berkembang menjadi lebih besar. Dan kista ovarium ini dia bisa beratnya puluhan kilo, bisa 25 kilo beratnya ketika dia tidak ditangani dengan baik. Ini contohnya ya, kista ovarium setelah operasi. Kemudian ini dari contoh USG, gitu ya, tampilan USG. Nah, kita lihat kista ovarium. Definisinya, kista ovarium sebagaimana tadi, karena dia adalah kista berarti kantong yang berisi cairan.
yang terbentuk di dalam atau di atas ovarium. Nah, ini tadi ya di Indonesia akhirnya tadi 37,6% prevalensinya atau kekerapan apa yang dari populasi wanita di Indonesia. Nah, ini terutama pada wanita usia subur karena tadi folikelnya masih ada terbentuk dan sebagian besar kista ini bersifat jinak. Tapi dia bisa berkembang menjadi kanker. Dia bisa berkembang menjadi kanker ketika ada beberapa hal yang menjadi pencetusnya. Tapi tadi sebagian besar kista ini bersifat jinak dan tidak berbahaya. Ukurannya beragam, dari yang sangat kecil sampai besar, berisi cairan, nanah, atau lainnya. Jadi kista itu isinya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada cairan serus, cairan bening, ada cairan kuning, ada cairan coklat, ada cairan hitam, ya, ada isinya nanah, ada isinya nanti juga tulang, kuku, rambut dan sebagainya. Jadi beragam. Nah, secara umum ini gejala yang bisa ditimbulkan ketika seorang wanita memiliki kista ovarium. Ada rasa tidak nyaman. Jadi perut terasa penuh atau kembung karena dia semakin menekan tuh ya. Karena dia bisa masuk juga ke daerah-daerah ke daerah pencernaan, dia bisa masuk ke tadi selain memenuhi wilayah ovariumnya, memenuhi wilayah uterusnya atau rahimnya, kemudian dia juga bisa bergerak menekan ke saluran pencernaan. Jadi perut rasanya penuh atau kembung. Terus kemudian eh, dia karena semakin menekan, maka dia akan bisa menimbulkan rasa nyeri, ya rasa nyeri di daerah panggul, apalagi kalau misalnya pada daerah sakrum dia semakin membesar ke arah sana, maka sakrum itu tulang belakang di daerah eh, bawah pinggang, pinggul yang kita sebutnya. Nah itu dia bisa menekan ke situ atau perut bagian bawah karena dia menekan ke daerah tadi uterusnya atau rahim. Terus kemudian nyeri saat berhubungan seksual karena ada yang besar, terutama ini di kista yang kita sebut sebagai kista endometriosis. Jenisnya banyak Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat HII. Jadi kista ini sangat banyak. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi dia nyeri saat berhubungan seksual, terutama pada kista endometriosis. Kondisi kita sebut sebagai dispareunia. Terus kemudian karena dia juga menekan akhirnya selain juga ke saluran pencernaan, juga kemudian bisa menekan ke saluran kemih sehingga sakit pada saat buang air besar. Dan yang juga khas terlihat adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Ini juga menjadi penyebab dari terbentuknya kista. Dan bila kistanya itu pecah, dia akan bisa menyebabkan mual atau muntah. Kemudian gejala selanjutnya adalah perdarahan dari menstruasi yang tidak teratur. Ini contohnya misalnya pada sekali lagi kista endometriosis. Ini kalau kista endometriosis itu bikin rasa sakit yang sangat sekali atau bahkan kita sebut sebagai kolik. Jadi dia dia sangat tidak nyaman, bahkan bisa sampai pingsan karena saking sakitnya, pusing kepala atau kemudian sampai bahkan pingsan. Kemudian terganggunya kadar hormon, ya, dan juga bisa menyebabkan pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan di daerah-daerah yang semestinya nggak tumbuh rambut, tapi kemudian jadi tambah tumbuh rambut. Nah, tadi karena dia bertambah besar, maka perutnya terasa penuh atau perutnya seperti tambah besar atau seperti hamil, padahal dia nggak hamil. Gitu ya. Nah, etiologinya atau penyebabnya atau pencetus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat HI yang saya hormati, kista ovarium ini pada dasarnya belum diketahui penyebab dasarnya itu apa. Jadi masih misteri, masih misteri. Jadi dia masih banyak menimbulkan pertanyaan karena tadi ya dia beragam.
Oleh karena itu kita kadang menyebutnya sebagai pencetus. Apa aja itu? Satu sebagai siklus menstruasi yang normal. Jadi ada kista yang dia muncul pada saat siklus menstruasinya biasa saja, tapi dia bisa muncul di situ. Terus kemudian bisa juga disebabkan karena ketidakseimbangan hormonal. Nah, ini dapat memicu perkembangan dari kista. Terus kondisi yang kita sebut sebagai endometriosis, peluruhan dinding rahim, ya. Tapi luruhnya dia tidak luruh ke bawah, tapi kemudian dia luruh atau reflux ke berbagai macam tempat yang lainnya di luar dari rahim. Dan kemudian salah satunya adalah masuk ke ovarium, menyebabkan apa yang kita sebut sebagai endometrioma. Selanjutnya adalah kehamilan. Kista dapat terbentuk selama kehamilan. Nanti kita lihat ini juga menjadi bagian dari salah satu kista. Kemudian ada yang kita sebut sebagai PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Ya, kondisi yang menyebabkan kista itu ada terbentuknya kista-kista kecil di daerah ovarium. Kemudian kista dermoid. Kista ini terbentuk dari sel atau jaringan yang berasal dari rambut, gigi atau tulang, gitu ya, kulit. Nah, ini yang apa? Jadi kalau pas lagi kista ini diangkat, terus kemudian dibedah ya, terus kemudian diperlihatkan ke si pasien, terus nggak taunya di dalamnya ada rambut, gigi, tulang, terus kulit. Kemudian si pasien itu akan berpikir, loh, berarti kalau selama ini saya disantet ya? Karena kok di dalam tubuh saya ada rambut, ada gigi atau ada tulang? Sebenarnya tidak, karena memang di dalam itu kan berasal dari folikel tadi ya, folikel yang dia membawa benih dari tubuh kita, sehingga kemudian berkembang maka bisa menjadi rambut, menjadi gigi atau kulit. Ini yang kita sebut sebagai kista dermoid. Faktor resiko. Jadi semakin usianya pada usia produktif, maka kista ini akan berkembang. Kemudian siklus menstruasi yang tidak teratur. Kemudian adanya sindroma ovarium polisiklik tadi. Kemudian kehamilan, endometriosis. Kemudian juga adanya riwayat kista sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia pernah terkena kista sebelumnya, maka dia akan bisa mengalami kondisi tersebut juga. Kemudian obesitas. Nah, ini ada kaitannya juga dengan apa yang pernah kita bahas juga tentang resistensi insulin. Nah, pada orang-orang yang mengalami resistensi insulin atau ketidakmampuan dari insulin untuk membawa glukosa ke dalam sel, itu juga dia akan bisa merangsang pembentukan kista ovarium. Dan ini berada pada orang-orang yang obesitas biasanya. Atau mereka yang memiliki apa yang kita sebut sebagai diabetes tipe 2. Tadi juga ketidakseimbangan hormonal, kemudian bila ada infeksi pada panggul yang menyebabkan peradangan, dan itu yang kemudian akan juga memicu terjadinya pembentukan kista. Kemudian konsumsi rokok dan alkohol, ini juga menjadi bagian dari peradangan tadi, ya, sama seperti infeksi panggul. Atau kemudian juga mengkonsumsi atau mengkonsumsi atau kemudian juga menghasilkan banyak radikal bebas. Jadi mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang mendorong terjadinya pembentukan radikal bebas. Ini kemudian bukan hanya terjadinya kista, tapi juga dia akan mendorong terjadinya kanker. Selanjutnya adalah komplikasi. Jadi ketika kista itu tidak ditangani dengan baik, sahabat-sahabat HII yang saya hormati, komplikasi ini dia bisa ada 3 hal yang bisa terjadi. Satu, pecahnya kista. Jadi kista yang pecah dia bisa menyebabkan nyeri yang hebat dan kemudian perdarahan internal. Dan juga tadi dia bisa menyebabkan rasa pusing, mual, muntah, itu akan bisa terjadi. Kemudian selanjutnya adalah torsi ovarium atau torsio ovarium. Karena kistanya menjadi semakin besar, terutama kista dermoid kita sebut tadi, karena dia lebih berat, isinya ada benda padat,
ya massa padat, maka dia bisa menyebabkan ovarium itu jadi berputar. Dan ini akan menghalangi aliran darah ke ovarium. Dan sakitnya minta ampun, gitu ya, sakit banget. Menyebabkan nyeri yang parah. Kemudian selanjutnya, ketika dia tidak ditangani, maka dia akan berkembang menjadi kanker ovarium. Walaupun hal ini jarang, tapi ketika tadi ya, pola hidup kita apalagi, kita mengkonsumsi bahan-bahan yang merangsang pembentukan radikal bebas, begitu pola pola hidup kita, rokok tadi, alkohol tadi, maka kita juga akan bisa mendorong terjadinya kanker ovarium. Dan juga terutama pada wanita pasca menopause. Nah, selain pada gejala-gejala yang tadi kita lihat, maka kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Contohnya adalah yang pertama menggunakan apa yang kita sebut sebagai USG atau ultrasonografi. Ada dua tipe USG yang bisa dilakukan, yaitu USG transabdominal dan USG transvaginal. Jadi kalau transabdominal itu dilakukan USG-nya di perut. Jadi di atas perut, transdusernya itu diletakkan untuk melihat apakah ada gambaran kista atau kanker tadi juga ya. Kalau transvaginal masuknya lewat vagina. Ini memang dia lebih akurat jadinya. Jadi dia masuk ke vagina, kemudian langsung masuk ke dalam ovariumnya. Terus yang kedua adalah tes darah. Nah, atau kita sebut sebagai CA marker atau CA125. CA ini cancer antigen. Jadi untuk melihat apakah ada perkembangan lebih lanjut dari kista menuju ke kanker. Nah, ini bila dicurigai adanya perkembangan. Ciri khas nanti pada orang-orang yang sudah mengalami kanker adalah penurunan berat badan yang sangat cepat. Gitu ya. Jadi selain beberapa gejala tadi, terus kemudian kok berat badannya turun terus ya. Maka biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan tes darah untuk melihat tumor markernya atau CA-nya cancer antigennya. Jadi dia akan melihat ini semakin tinggi kadar CA125-nya, maka berarti kemungkinan terjadinya kanker itu menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah laparoskopi. Laparoskopi itu dilakukan sayatan kecil untuk kemudian dimasukkan kamera untuk masuk ke dalam organ dalam. Kemudian dilakukan CT scan atau MRI yang merupakan pencitraan gitu ya. Jadi dilihat mana bagian, dan ini lebih detail jadinya. Kemudian tes kehamilan untuk juga biasanya pada kista juga ada kecenderungan untuk diikuti dengan kehamilan. Dan yang paling penting adalah pemantauan rutin, karena sebagaimana tadi saya sampaikan ini kan kondisi yang tidak diketahui ini penyebab dasarnya apa. Maka pemantauan rutin, apalagi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada jenis kista. Tadi kan kita sudah bagaimana gejala, bagaimana kemudian pemeriksaannya. Maka selanjutnya adalah ada apa saja jenisnya. Ada yang kita sebut sebagai kista fungsionalis, ada yang kita sebut sebagai kista patologis. Jadi ada dua tipe nih. Ada yang kalau kista fungsionalis dia cenderung masih lebih aman, tidak menimbulkan gejala. Sedangkan patologis yang nanti kita akan diskusikan, bahkan kemudian dia bisa cenderung menjadi kanker. Ini gambarannya. Kista fungsionalis ada dua tipe, yaitu folikular dan corpus luteum. Dia disebabkan karena folikel yang tadi kecil-kecil itu tempat cangkang dari sel telur itu, dia kemudian menjadi membesar. Ini kista yang fungsionalis, ada dua tipe, nanti kita bahas di sini. Kemudian ada kista adenoid yang tadi saya sampaikan, isinya ada tulang, ada rambut, ada gigi, gitu ya, ada kulit. Nah, terus ada kista adenoma. Kemudian ada endometrioma atau endometriosis. Ini ada darah di dalamnya. Terus kemudian ada PCOS, ada polikistik. Kita bahas satu-satu ya, insya Allah. Kista fungsionalis.
Secara umum kista fungsionalis ini atau kista ovarium fungsional merupakan jenis kista yang berkembang sebagai hasil dari perubahan normal dalam siklus menstruasi atau aktivitas hormon ovarium. Jadi ini terjadi pada saat setiap bulan. Kemungkinan adanya pembentukan kista fungsionalis ini bisa sangat terjadi. Bisa saja misalnya seorang wanita dia bilang ketika datang berobat, dok ini kok ada, kemarin saya ada kista tapi sekarang nggak ada ya. Nah itu adalah peristiwa pembentukan kista fungsional. Karena ketika saat di bulan sebelumnya dia terbentuk folikel. Contohnya misalnya ini kan tadi ada dua tipe ya, ada folikular dan ada corpus luteum. Jadi kalau folikel ini terjadi, kan harusnya si folikel tadi yang kita bahas di awal, harusnya dia melepaskan telur kan. Nah ini si folikel tadi, si cangkang tadi, dia nggak ngelepasin telurnya. Dan yang terjadi adalah dia terus berkembang dan lama-kelamaan membentuk kista. Dan ini biasanya jinak. Nah, nanti ketika dia masuk pada siklus menstruasi selanjutnya, dia akan hilang. Kemudian corpus luteum. Tipe yang kedua dari fungsional adalah corpus luteum. Nah, tadi kan folikel, dia lepaskan sel telur, maka menjadi apa yang kita sebut sebagai corpus luteum. Ya, harusnya tadi si corpus luteum kan kemudian menjadi corpus albicans dalam waktu 14 hari dan kemudian luruh apa yang kita sebut sebagai menstruasi. Tapi si corpus luteum ini akhirnya dia berisi cairan. Nah, cairan tadi sebenarnya berasal dari sel-sel corpus luteum yang dia tidak terurai dengan baik. Dan itulah yang kemudian berkembang menjadi kista. Tapi biasanya pada kista ovarium fungsional ini tidak memerlukan pengawasan teratur karena ukurannya masih kecil, rata-rata itu di bawah dari 5 cm ya, dan tidak menimbulkan gejala yang mengganggu. Oleh karena itu yang dilakukan adalah ya dilihat secara rutin pakai USG apakah kistanya berkembang atau dia aman-aman saja ya dan tidak menyebabkan komplikasi. Dan ini tidak perlu intervensi medis karena tadi masih kecil dan dia akan hilang tadi itu bersamaan dengan siklus menstruasi. Tapi kalau dia semakin tambah besar, maka biasanya ada intervensi yang diperlukan. Sekarang kita lihat yaitu jenis kista patologis. Ya, kalau tadi fungsional, maka ini patologisnya. Yang pertama adalah kista dermoid. Nah, ini kista yang isinya, tadi saya bilang tuh, yang akhirnya orang berpikir, waduh saya kena santet nih, gitu ya, karena aneh kok di dalam tubuh saya ada rambut, ada gigi, ada tulang dan ada jaringan lainnya. Terus, nah, kemudian sifat patologisnya, kemudian ini, maaf. Jadi kita bisa melakukan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan USG atau pencitraan lainnya. Nah, gitu ya. Ini kista dermoid. Jadi selain cairan dia juga berisi jaringan abnormal, ya. Kemudian kista endometriosis atau endometrioma. Nah, ini terbentuk dari jaringan endometrium tadi. Kan kalau secara normalnya jaringan endometrium tadi kalau dia tidak ada invaginasi atau pembentukan atau penyatuan dari sel telur dengan sel sperma, maka dia akan luruh. Nah, di sini si darah yang harusnya terbuang itu tidak terbuang, tapi dia akan balik lagi reflux, dia akan masuk ke dalam ke dalam endometrium tadi atau kemudian bahkan ke berbagai macam tempat yang lainnya. Salah satunya dia akan masuk ke ovarium. Bahkan kemudian juga dia bisa masuk ke saluran kemih, dia juga bisa masuk ke saluran pencernaan juga. Jadi ini bisa
dan bisa macam-macam nih si endometrium yang akhirnya dia reflux ke berbagai macam tempat. Nah, kista ini dapat menyebabkan nyeri panggul karena tadi yang bertambah besar, dia menekan. Kemudian gangguan menstruasi dan juga bisa mengganggu sisi kesuburan karena eh, endometrium yang tempat nempelnya si sel telur dan sel sperma yang sudah bersatu itu jadi tidak bisa ditempati dengan baik. Ya, dia akan luruh terus, Ini contohnya secara sederhananya. Jadi endometrium yang tadi ada di sini, yang harusnya dia luruh gitu ya, malah kemudian darahnya itu balik masuk ke berbagai macam tempat. Nah, karena isinya darah, maka kita sering sebut juga dia sebagai kista coklat. Bahkan bisa hitam. Kista coklat ya, karena dia isinya darah. Kemudian kista serus dan musin. Dia isinya cairan yang transparan dan lendir atau lendir. Nah, kista jenis ini dia memiliki dinding tipis yang berisi cairan yang transparan, itu yang seros. Sedangkan kalau yang musin, dia murni isinya juga cairan sama seperti seros juga, tapi dia cairannya lebih kental, mirip dengan lendir. Ini kita bisa lihat pada pemeriksaan USG atau MRI. Selanjutnya adalah jenis kista patologis yang kita sebut sebagai PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Ya. Nah, ini folikel-folikel yang harusnya dia harusnya matang, kemudian lepas sel telurnya, ini nggak lepas. Bukan hanya itu, si folikel tadi dia tidak menjadi matang, ya, dan kemudian akhirnya dia membentuk kista-kista kecil. Kan tadi di dalam satu ovarium dia bisa memuat sekitar 20 folikel ya. Nah, itu nanti dia akan bisa membentuk kista, kalau dia tidak matang, dia akan bisa membentuk kista kecil di dalam atau di luar sekitar dari ovarium. Nah, ini disebabkan karena ketidakseimbangan hormonal. Dan tadi jadi disebabkan karena banyak folikel kecil yang tidak matang dan juga bisa juga disebabkan karena retensi insulin. Tadi yang saya sampaikan tentang wanita yang obesitas yang kemudian juga memiliki diabetes tipe 2, maka kemungkinan terjadinya apa yang kita sebut sebagai PCOS ini terjadi dengan lebih tinggi, gitu ya. Selanjutnya, jadi kalau kita lihat secara klinisnya, pada PCOS ini terjadi ketidakseimbangan hormonal, termasuk juga kemudian menyebabkan gangguan menstruasi dan hirsutisme. Ada tumbuh rambut pada daerah-daerah yang tidak biasa, atau kemudian juga berkembangnya jerawat dan masalah kesuburan. USG itu bisa membantu untuk melakukan pemeriksaan, ya. Terus juga tes darah ini juga bisa membantu karena untuk mengukur hormon estrogen, progesteron, testosteron dan beberapa hormon yang lain seperti LH dan FSH. Karena nih folikel itu dia bisa berkembang karena dia dikontrol oleh satu hormon yang kita sebut sebagai FSH, hormon stimulasi hormon atau follicle stimulating hormone. Kemudian nanti juga dibantu oleh luteinizing hormone. Nah, ketika dia ada permasalahan pada kedua hormon ini, maka akhirnya pembentukan atau pematangan dari folikel tidak berjalan dengan baik. Ini contohnya polikistik, gitu ya. Jadi banyak kista-kista kecil di dalam ovarium atau kemudian di luar dari ovarium, di permukaan luar ovarium. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Oh ya, ada satu lagi, mohon maaf sebelum saya serahkan kepada pembicara kedua yaitu Pak Wiryanto. Saya ingin share sedikit tentang satu teknik sederhana yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah. Ya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami kondisi seperti ini,
atau kemudian kerabat gitu ya, teman dan sebagainya yang mengalami kondisi seperti ini, ada teknik sederhana. Selain nanti ada pendekatan dari sisi nutrisi dan juga herbal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wiri. Nah, ini teknik yang kita sebut sebagai teknik sujok. Teknik sujok ini adalah teknik yang ditemukan dan dikembangkan oleh Profesor Park Jae-woo di Korea yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia, dan kemudian kami para terapis sujok itu terkumpul dalam satu asosiasi yang disebut sebagai ISA, International Sujok Association, ada di 68 negara. Nah, terapi sujok ini menggunakan dua potensi yang Allah berikan kepada kita, yaitu su dan jok. Su itu tangan, jok itu kaki. Nah, ini sederhananya nanti seperti ini ya. Jadi kita menggunakan telapak tangan dan telapak kaki serta jari-jari yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pada kasus kista ovarium yang akan kita kuatkan, yang akan kita stimulasi, yang akan kita dorong untuk proses membantu penyembuhan dari kista ovarium ini, ada beberapa organ. Yang pertama adalah organ hati, karena nanti organ hati ini dia akan membantu untuk melakukan proses detoksifikasi. Karena nanti kaitannya ketidakmampuan untuk melakukan detoksifikasi, dia akan mempengaruhi juga pada hormonal sistem. Kemudian organ jantung. Organ jantung. Jantung nanti akan membantu kita untuk melancarkan sirkulasi darah yang diperlukan dalam proses penyembuhan dari kista ovarium ini. Kemudian selanjutnya adalah pada ovarium itu sendiri. Sini posisinya ya. Ini jantung dan ini jantung, ini adalah liver, hati, hepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu metode di dalam sujok adalah dengan melakukan pewarnaan. Warna merah berfungsi untuk melakukan penguatan. Jadi pada saat kita memberikan warna merah, maka kita sedang melakukan penguatan pada organ-organ ini. Dan pada kasus kista ovarium, kita akan melakukan penguatan pada 3 organ ini. Terus kemudian ini ada jari-jari tangan kita. Nah, jari tangan ini ya, dia juga bisa menjadi tubuh kita. Seperti ini nih, kita pindahkan. Kalau yang dekat dengan kuku kita sebut sebagai sendi 1, ini sendi 2, ini sendi 3. Maka di sendi 1 dia menjadi kepala, sendi 2 menjadi dada, sendi 3 menjadi perut, gitu ya. Nah, karena kita akan melakukan stimulasi tonifikasi atau penguatan dari organ-organ yang ada, maka dia letaknya ada di sendi 2 dan sendi 1. Nah, ini sendi 2 jantung, di sini posisinya, jadi di tengah-tengah sini ya. Kemudian hati, nah ini posisinya di sebelah sini hati. Ini. Kemudian ovarium. Ovarium posisinya ada di sebelah sini. Ya, ada di sebelah sini, sorry. Ini ya. Jadi nanti kita bisa melakukan tuh stimulasi dengan pewarnaan warna merah. Kemudian kita juga bisa lakukan stimulasi dengan melakukan pemijatan searah jarum jam. Jadi searah jarum jam, searah jarum jam, searah jarum jam. Juga sama ya. Maka ini insya Allah akan membantu untuk melakukan tonifikasi atau penguatan dari organ-organ yang ada di dalam peta ini. Gitu ya, kira-kira insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sharing. Yang nanti selanjutnya akan dibagikan lebih banyak lagi oleh sahabat saya, Pak Wiryanto. Dari saya, segitu saja. Terima kasih banyak. Salam sehat, sukses, sejahtera, dan bahagia. Bila tidak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mas Aji selaku pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter atas materi bermanfaatnya. Ditahan dulu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah kita catat, nanti kita akan bantu bacakan. Nah, ini kita akan masuk herbalnya apa sih untuk yang digunakan penanganan untuk si kistanya. Boleh silakan Pak Wiri untuk membawakan materi herbalnya. Oke.
Izin share screen ya. Silakan Bapak. Udah terlihat? Sudah Bapak. Oke. Nah, di sini saya akan eh, sampaikan kembali bahwasannya Istalvarium itu bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Yang akan kita lakukan baik menggunakan herbal maupun pencegahan dan pengobatan secara alami. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pencegahan melalui nutrisi. Salah satunya adalah menyeimbangkan hormon, yaitu dengan makanan-makanan yang kaya akan serat, karena makanan yang berserat itu membantu mengatur kadar insulin dan mengurangi kadar estrogen yang berlebih di dalam tubuh kita. Yang nantinya hal tersebut bisa memicu pembentukan kista gitu. Yang tadi juga sempat sudah disampaikan oleh Pak Dokter tentang PCOS tadi. Nah, apa saja makanan-makanan yang kaya akan serat, yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan atau biji-bijian utuh, serta kacang-kacangan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah makanan yang rendah gula serta karbohidrat olahan gitu. Kita harus mengurangi eh, konsumsi gula dan karbohidrat olahan ataupun kita bilang adalah karbohidrat simple karena itu akan membantu kita menjaga kadar insulin agar tetap stabil. Yang penting untuk mencegah ketidakseimbangan hormon itu tadi. Mengkonsumsi karbohidrat kompleks itu akan membantu menjaga kestabilan insulin yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja karbohidrat kompleks itu seperti ada pada gandum utuh, beras merah, keona dan juga yang sangat lebih dianjurkan. Seperti itu. Berikutnya adalah makanan yang kaya akan omega 3. Apa saja makanan itu adalah yang mengandung asam lemak omega 3 ini banyak sekali ditemukan oleh ikan seperti salmon, sarden, biji chia, biji rami, kenari, dan juga lain sebagainya. Nah, makanan-makanan ini akan mengurangi terjadinya peradangan dan juga dapat menyeimbangkan hormon di dalam tubuh kita. Seperti itu. Yang berikutnya adalah mengurangi peradangan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan terus mengkonsumsi antioksidan yang tinggi. Apa saja antioksidan itu bisa kita dapatkan di mana? Yaitu pada makanan yang kaya akan antioksidan itu adalah contohnya adalah blueberry, strawberry atau jenis-jenis berry-berry seperti itu. Pada sayuran terdapat di sayuran yang berwarna terang, ada juga terdapat di teh hijau, juga terdapat dapat juga membantu melawan stres oksidatif dan juga peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah kunyit dan jahe. Nah, kedua rempah ini memiliki sifat antiinflamasi yang alami dan dapat membantu mengurangi peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita, khususnya pada ovarium. Seperti itu. Oke, berikutnya mengurangi resiko pembentukan kista. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita memperkaya vitamin D. Karena vitamin D itu sangat berperan penting dalam kesehatan reproduksi dan keseimbangan hormon di dalam tubuh. Nah, apa saja sumbernya? Yaitu ikan-ikan berlemak,
kuning telur, paparan sinar matahari yang mana kita juga dianjurkan untuk minimal 10 sampai 15 menit berjemur pada panas matahari. Suplemen vitamin D juga bisa dapat dipertimbangkan jika kita agak susah ataupun sulit mendapatkan vitamin D itu sendiri. Sehingga kita boleh dibantu dengan suplemen vitamin D. Berikutnya adalah kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Banyak jenis kacang-kacangan yang baik untuk pencegahan ini, yaitu kacang almond, biji labu, biji bunga matahari, yang kaya akan magnesium dan seng, yang juga bisa mendukung keseimbangan hormon serta kesehatan pada ovarium. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan pengobatan melalui nutrisi. Yang pertama adalah mengelola gejala nyeri, yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antiinflamasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu makanan yang mengandung tinggi antiinflamasi itu dapat mengurangi nyeri dan peradangan yang terkait dengan kista ovarium itu sendiri. Kita harus penuhi konsumsi air dalam tubuh kita, karena asupan air yang tentunya cukup pada diri kita itu akan membantu mengurangi retensi cairan dan juga mengurangi rasa kembung atau tekanan yang disebabkan oleh kista itu sendiri. Berikutnya adalah bahan-bahan yang mendukung penyembuhan kista. Ada beberapa jenis bahan, salah satunya adalah kacang Brazil dan selenium. Nah, kacang Brazil ini kaya akan selenium dan mineral yang sangat penting untuk detoksifikasi tubuh dan juga dapat membantu penyembuhan kista. Pola makan yang disertai oleh alkalin. Nah, pola makan ini cenderung yang bersifat alkalin ini bisa kita dapatkan pada sayuran hijau, buah-buahan, dan juga hal-hal yang bisa membantu penyeimbangan pH di dalam tubuh. Serta hal tersebut akan mendukung penyembuhan kista di dalam ovarium yang terjadi. Berikutnya adalah mengelola stres. Nah, ada juga beberapa bahan makanan yang mungkin membuat kita rileks. Contohnya adalah teh herbal seperti chamomile, peppermint. Kedua bahan ini dapat membantu menenangkan sistem saraf di dalam tubuh kita. Sehingga kedua bahan ini juga dapat mengurangi stres yang terjadi pada diri, yang sangat berperan penting untuk keseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah mencegah kambuh kista itu sendiri, yaitu dengan mengkonsumsi isoflavon, yang mana isoflavon ini terdapat dalam kedelai, produk-produk yang turunannya dari kedelai itu sendiri, yang dapat meniru estrogen di dalam tubuh kita, sehingga hal tersebut dapat menyeimbangkan kadar hormon di dalam tubuh. Berikutnya adalah kita harus kurangi produk susu dan daging merah, karena bagi beberapa wanita mengurangi konsumsi produk susu dan daging merah ini dapat menstabilkan hormon, terutama jika produk tersebut mengandung hormon atau pestisida, karena banyak sekali daging-daging ataupun hewan-hewan seperti sapi itu melakukan suntik hormon
yang dilakukan oleh para peternak seperti itu. Nah, hal ini bisa sekali mengganggu sistem endokrin di dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah pengobatan melalui herbal. Nah, regulasi hormon itu sangat berpengaruh pada estrogen dan progesteron. Nah, banyak kista ovarium, terutama kista fungsional yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, itu sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Seperti itu. Nah, beberapa herbal seperti Vitek, Castus atau Casteberry, Black Cohosh, ini dikenal dapat sangat membantu mengatur hormon dengan mempengaruhi fungsi kelenjar pituitari ovarium yang pada gilirannya akan dapat menyeimbangkan siklus menstruasi dan juga dapat mencegah pembentukan kista baru. Nah, efek dari antiinflamasi itu akan dapat mengurangi peradangan karena kista ovarium terutama yang terkait dengan endometriosis, yaitu kista endometrioma, ini dapat disertai oleh peradangan. Herbal seperti kunyit atau kurkuma longa, jahe juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Nah, senyawa seperti kurkumin yang ada pada kunyit dan gingerol ada yang terdapat pada jahe itu akan bekerja menghambat jalur inflamasi di dalam tubuh kita yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri yang terkait dengan penyakit kista ovarium tersebut. Nah, antioksidan ini sangat penting bagi tubuh kita untuk melindungi sel dari kerusakan. Herbal dengan kandungan antioksidan tinggi seperti teh hijau, daun sirsak juga dapat membantu melindungi sel-sel di ovarium dari kerusakan oksidatif. Kerusakan sel akibat radikal bebas dapat berkontribusi pada pembentukan kista dan antioksidan ini dapat membantu menetralkan radikal bebas sehingga dapat mencegah atau memperlambat perkembangan kista. Berikutnya adalah efek antitumor. Nah, zat ini akan menghambat pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, beberapa herbal menunjukkan aktivitas sel tumor yang dapat menghambat pertumbuhan atau proliferasi sel-sel abnormal yang ada pada ovarium. Misalnya, ekstrak biji anggur yang mengandung proantosianidin yang memiliki efek antitumor dan juga dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan dapat menyebabkan kista mengalami kematian. Sehingga tidak ada perkembangan sel kista di dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah stimulasi detoksifikasi hati. Nah, mengeluarkan hormon berlebih, hati dapat berperan dalam metabolisme hormon, termasuk estrogen, herbal seperti dandelion, sibunmarianum mendukung fungsi hati yang dapat membantu tubuh dan metabolisme serta mengeluarkan kelebihan estrogen yang seringkali terlibat dalam pembentukan kista ovarium. Nah, dengan mendukung detoksifikasi hati, herbal ini dapat membantu menyeimbangkan hormon, mengurangi resiko pembentukan kista baru. Juga kita harus meningkatkan sirkulasi aliran darah.
Nah, kenapa tadi di dalam terapi pun kita melibatkan jantung? Karena meningkatkan aliran darah ke ovarium, herbal, ginkgo biloba, dan sayen tingkatkan sirkulasi darah yang ada ke organ reproduksi, termasuk ke ovarium. Nah, peningkatan darah ini dapat membantu penyembuhan jaringan ovarium yang terkena kista. Sehingga nutrisi dan suplai oksigen yang diperlukan untuk ovarium akan menjadi sehat. Nah, kita masuk ke produk herbal yang kita rekomendasikan bisa membantu dalam penyembuhan bahkan mencegah dari terjadinya kista ovarium itu sendiri. Nah, di PT Hai ada terdapat beberapa herbal yang dapat membantu penyembuhan bahkan mencegah terjadinya kista itu terjadi. Di sini ada 5 jenis herbal yang dapat membantu, yang mana di 5 jenis ini terdapat di 2 paket kesehatan dan maintenance kesehatan keorgan wanitaan, di mana paket pertama adalah di kesuburan wanita yang terdapat Wanggita, Gamat, Bioalmera, dan juga Primonoga. Dan juga terdapat juga bisa kita gunakan pada paket kanker. Di situ terdapat Anseria, Gamat, Bioalmera, dan Primonoga. Nah, apa saja yang tergantung dalam setiap herbal ini? Kita lihat. Pada Wanggita, Wanggita itu merupakan obat tradisional yang sediaannya kapsul. Isi 60 butir dengan masing-masing per butirnya dengan berat 500 mg. Nah, di setiap komposisi itu terdapat ekstrak buah manjakani, ekstrak biji jintan hitam, ekstrak kulit kayu rapet, ekstrak herba sambiloto, dan juga ekstrak rimpang kunyit. Yang mana di setiap komposisinya itu sangat mendukung dari penyembuhan dan juga pencegahan dari terjadinya kista ovarium itu sendiri. Nah, di ekstrak buah manjakani itu sangat banyak sekali manfaatnya. Karena pada ekstrak buah manjakani mengandung berbagai zat aktif dan nutrisi yang berperan penting dalam kesehatan, termasuk dalam pengolahan kista ovarium. Nah, berikut adalah kandungan nutrisi senyawa bioaktif utama yang terdapat dalam ekstrak buah manjakani. Yang pertama adalah tanin. Nah, fungsi tanin ini adalah komponen utamanya di dalam manjakani dikenal sebagai sifat astrigen, antiinflamasi dan juga antioksidannya, yang dapat membantu mengurangi peradangan dan juga melawan stres oksidatif pada ovarium. Nah, zat tanin ini juga dapat membantu menahan perkembangan kista yang terjadi di ovarium itu sendiri. Yang kedua adalah flavonoid, yang mana flavonoid ini mempunyai senyawa antioksidan juga, sehingga juga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan aktif radikal bebas. Dalam konteksnya, ini adalah kista ovarium.
Flavonoid juga dapat berperan dalam menjaga kesehatan sel-sel yang ada pada ovarium dan juga mengurangi resiko pertumbuhan sel abnormal yang berkembang yang nantinya akan menjadi kista. Yang ketiga adalah asam galat, yang mana asam galat ini memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan juga antibakteri. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi peradangan dan juga stres oksidatif. Asam galat ini juga mengandung dapat mendukung kesehatan ovarium serta mencegah perkembangan kista. Selain itu, sifat antibakterinya membantu melawan infeksi yang terjadi dan mungkin dapat memperburuk keadaan dan juga perkembangan kista. Berikutnya adalah vitamin A. Vitamin A ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sel dan juga jaringan, termasuk jaringan reproduksi seperti ovarium. Vitamin ini juga memiliki sifat antioksidan dan juga melindungi dari kerusakan oksidatif. Berikutnya adalah vitamin C. Vitamin ini juga memiliki antioksidan yang kuat, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu melawan peradangan, sehingga sangat bermanfaat dalam mengurangi peradangan di ovarium yang terkait dengan kista. Berikutnya adalah asam elagik, yang mana asam elagik ini juga mempunyai antioksidan yang sangat tinggi, yang membantu mengurangi stres oksidatif. Dalam konteks ini adalah kista ovarium. Dan berkontribusi juga dalam pencegahan sel abnormal dan mendukung kesehatan jaringan pada ovarium. Berikutnya adalah serat. Nah, manjaka ini juga mengandung serat yang tinggi. Yang penting juga untuk kesehatan pencernaan dan juga dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Nah, mengelola berat badan adalah faktor penting dalam mengatur kadar hormon, terutama adalah hormon insulin yang nantinya akan berpengaruh pada perkembangan kista ovarium. Berikutnya adalah mineral yang seperti kalsium dan zat besi. Fungsi mineral ini seperti kalsium dan zat besi sangat berperan dalam berbagai peranan di tubuh kita, termasuk dalam keseimbangan hormon dan juga kesehatan reproduksi. Kurangnya mineral dapat mempengaruhi fungsi ovarium dan resiko pembentukan kista itu akan cepat, seperti itu. Yang kedua adalah ekstrak dari biji jintan hitam, yang mana manfaat dari biji jintan hitam ini dapat membantu mengurangi kadar gula darah, mencegah perkembangan sel kanker, dan juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, biji jintan hitam ini juga bisa sebagai analgesik dan juga membantu melindungi saluran pencernaan. Jintan hitam memiliki berbagai efek terapeutik seperti antibakteri yang terdapat terutama pada Vibrio dan juga E. coli. Antioksidan, anti peradangan, anti kanker, dan anti tumor. Antihitamin juga bisa mengobati alergi debu, serbuk, asma, dan brokoli, dan lain sebagainya. Aktivitas antibakteri melawan bakteri positif dan negatif, gram. Bronkodilator itu melebarkan saluran nafas, diuretik pada pembuluh kencing, hipotensif, penurunan tekanan darah, efek protektif terhadap isemia,
reperfusion injury di berbagai organ tubuh. Immunopotentiating activity sistem kekebalan tubuh. Berikutnya adalah biji jintan hitam ini bisa menghambat produksi aflatoksin, yaitu jamur penyebab kanker yang bisa kita jumpai pada tempe dan juga kacang tanah. Antikonvulsan, terutama pada kasus kejang dan seizures yang terinduksi oleh PTZ, jintan hitam ini berpotensi sebagai agen terapeutik yang secara efektif mengendalikan infeksi HIV. Timukoinon, unsur pokok jintan hitam, merupakan quinine yang aktif secara farmakologis yang memiliki efek analgesik, yaitu pereda nyeri, anti radang, anti tumor, juga ekstrak alkoholik. Jintan hitam menunjukkan aktivitas sitotoksik yang dijumpai efektif melawan sel kanker dan juga menghambat sel-sel kanker berkembang dan juga sel endotel secara in vitro. Timoquinone merupakan antioksidan yang mencegah terjadinya membran lipid peroksidasi di berbagai jaringan. Mekanismenya adalah berkaitan dengan penghambatan generasi oksinanoid, eikosanoid yang bernama trobosan B2 dan leukotrienes B4 dengan menghambat enzim koloksigenase dan 5 liposigenase berturut-turut dan membran lipid peroksidasi. Nah, jintan hitam juga secara signifikan mampu mencegah hepatotoksin, keracunan pada hati, yang mungkin memiliki efek protektif terhadap keracunan ginjal akibat zat kimia ataupun penyakit. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim juga Rasulullah menyatakan bahwasannya jintan hitam ini merupakan penawar dari semua penyakit kecuali kematian. Oleh karena itu ya nggak salah gitu loh. Jintan hitam ini disebut sebagai sang penakluk penyakit. Dan menurut Ibnu Qayyim juga dalam Tibbun Nabawi, jintan hitam berkhasiat untuk mengobati segala jenis penyakit dingin. Seperti menyembuhkan pilek, panas, demam, yang disertai batuk berdahak. Bisa juga untuk ambeien, kebotakan, kusta, panu, rabies, penghancur batu ginjar dan batu di saluran kemih, dan memperlancar ASI serta menstruasi dan juga air seni, membunuh bakteri dan mengeluarkan cacing di dalam tubuh. Nah, manfaat dari ekstrak berikutnya adalah kulit kayu rapet, yang mana manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan produksi ASI, menstimulasi periode menstruasi yang baik, membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan tingkat gula darah, serta melancarkan pencernaan dan juga sebagai anti-inflamasi. Yang berikutnya adalah ekstrak herba sambiloto. Ekstrak herba sambiloto ini bermanfaat untuk meringankan gejala flu karena manfaat ini berasal dari kandungan zat yang bersifat anti radang dan antibakteri serta antivirus. Nah, ekstrak herba sambiloto juga bisa memperkuat daya tahan tubuh. Nah, tanaman herba ini dapat memperbaiki dan merangsang kinerja sel-sel darah putih
sehingga dapat lebih efektif melawan berbagai kuman dan virus dari penyebab infeksi. Ekstrak sambiloto juga dapat meningkatkan kinerja daya tahan tubuh dalam mendeteksi dan membasmi sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Berikutnya adalah sambiloto bisa meredakan peradangan. Peradangan yang merupakan secara alami pada tubuh kita adalah untuk melindungi serta memulihkan diri dari infeksi, penyakit dan juga cedera. Karena setiap tubuh kita bila mana terjadi infeksi ataupun serangan penyakit dan juga cedera itu sudah pasti kita mengalami yang namanya peradangan. Nah, tapi peradangan ini juga bisa menjadi pisau bermata dua bagi kita bila itu terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tanaman ini bisa digunakan sejak lama untuk mengatasi gejala-gejala peradangan yang berkat kandungan dari zat anti radang yang terdapat dalam herba sambiloto. Berikutnya adalah meredakan demam. Nah, demam ini merupakan salah satu reaksi tubuh yang terjadi akibat peradangan. Kondisi ini biasanya terjadi ketika tubuh mengalami infeksi, misalnya karena virus atau bakteri. Nah, sambiloto ini adalah salah satu obat pereda demam yang alami. Ini berkat dari efek anti radang dan antibakteri serta antivirus yang terkandung di dalamnya. Berikutnya adalah menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain beberapa manfaat di atas, tanaman ini juga diketahui dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit kanker. Karena beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak sambiloto menghambat dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Yang berikutnya adalah menurunkan kadar gula di dalam darah. Ada beberapa riset juga menyebutkan bahwasannya ekstrak sambiloto terlihat dapat menurunkan dan juga mengontrol kadar gula di dalam darah, serta juga mendukung efektivitas pengobatan diabetes dengan metformin seperti itu. Berikutnya adalah ekstrak rimpang kunyit. Nah, ini dapat membantu memperlancar pengeluaran empedu, membantu mempermudah dalam persalinan, melancarkan darah, menghilangkan sumbatan di peluru haid dan juga peluru haid, serta anti radang dan juga anti bakteri. Oke, produk yang berikutnya adalah Anseria. Yang mana di Anseria ini terdapat 60 kapsul dan masing-masing kapsulnya itu 500 mg. Anseria ini juga obat tradisional dan kesediaan kapsul berbahan dasar herbal secara tradisional digunakan untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Komposisinya adalah ekstrak rimpang, keladi tikus, daun dewa, dan juga herba sambiloto, serta daun kelor. Nah, manfaat dari keladi tikus itu bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker, menekan efek negatif dari pengobatan modern, yaitu proses dari kemoterapi pada penderita kanker, seperti rambut rontok, hilang nafsu makan, rasa mual, dan juga nyeri di dalam tubuh kita. Nah, ekstrak rimpang keladi tikus ini bersifat antivirus dan juga antibakteri yang digunakan untuk mengobati seperti koreng, borok, frambusia, dan juga menetralisir racun narkoba yang ada di dalam tubuh. Keladi tikus juga mampu mengurangi rasa sakit ataupun terjadinya metastase atau penyebaran sel kanker yang meliputi sel kanker payudara, nasofaring, pankreas, leher rahim.
kanker hati, kanker paru, dan juga kanker prostat. Juga dapat membantu membunuh serta menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Sebagai anti peradangan, mengobati infeksi, dan mengurangi efek samping dari kemoterapi. Yang kedua adalah manfaat dari daun dewa. Nah, daun dewa ini dapat membantu menurunkan kadar gula di dalam darah sebagai anti tumor dan juga sebagai anti kanker. Membantu mengatasi peradangan dan juga membantu menurunkan kolesterol di dalam darah. Berikutnya adalah ekstrak sambiloto. Nah, ini beberapa fungsinya adalah sebagai anti kanker, anti inflamasi, juga dapat menurunkan kadar gula di dalam darah serta meningkatkan imunitas. Produk berikutnya adalah Gamasi Gamat. Nah, satuan kemasan dia merupakan tablet, tidak seperti yang lain dalam bentuk kapsul. Gamasi Gamat ini merupakan tablet hisap yang mana berat dalam tiap tabletnya adalah 600 mg. Nah, komposisinya adalah 100% ekstrak gamat emas. Nah, manfaat dari ekstrak gamat emas ini yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan nutrisinya dalam ekstrak gamat seperti protein, asam amino, mineral, dan vitamin dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Yang kedua adalah meredakan peradangan. Senyawa-senyawa aktif yang ada pada gamat seperti glukosaminoglikan dan juga asam lemak omega 3 memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan yang ada pada tubuh. Berikutnya adalah memperbaiki jaringan kulit. Nah, ekstrak gamat ini dapat membantu memperbaiki jaringan kulit, menjaga kelembaban, mengurangi gejala kulit kering atau iritasi. Dan juga dapat bermanfaat bagi orang-orang dengan masalah kulit seperti dermatitis atau psoriasis. Maaf. Berikutnya adalah membantu proses penyembuhan luka. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak gamat dapat mempercepat proses penyembuhan luka, baik luka pada kulit maupun luka dalam. Nah, ini kita bisa aplikasikan pada luka luar ya. Bila mana kita terjadi ada luka luar, baik itu luka akibat kecelakaan ataupun akibat dari diabetes, misalnya seperti itu kita bisa aplikasikan dengan kita menumbuk halus, lalu kita taburkan pada luka tersebut, sehingga penyembuhannya akan cepat sembuh seperti itu. Berikutnya adalah mengurangi gejala artritis. Kandungan glukosaminoglikan terdapat dalam gamat itu dapat membantu meredakan gejala artritis dan meningkatkan mobilitas sendi. Berikutnya adalah membantu kesehatan jantung. Beberapa studi menunjukkan bahwasannya asam lemak omega 3 dalam gamat dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Berikutnya adalah mengurangi gejala asma. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak gamat membantu gejala asma dan meningkatkan fungsi paru. Nah, asam lemak, asam amino, mineral kolagen, dan polisakarida gitu. Produk berikutnya adalah Bio Almera. Yang mana kita tahu bahwasannya kemasan botol tapi berupa cairan tetes 20 ml yang pengaplikasiannya itu kita teteskan ke media air. Nah, komposisinya adalah ekstrak daun sirsak dan juga daun kelor. Nah, manfaat dari daun sirsak, ekstraknya ini adalah sebagai anti kanker.
salah satu manfaat yang paling banyak diteliti dari ekstrak daun sirsak ini adalah potensi melawan eh, tumor karena memiliki sifat anti tumor, dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker serta memicu apoptosis kematian sel kanker tanpa merusak sel-sel yang sehat seperti itu. Berikutnya adalah sebagai antioksidan. Daun sirsak mengandung senyawa antioksidan seperti asam askorbat, beta karotin, dan juga senyawa-senyawa polifenol yang membantu melawan radikal bebas. Berikutnya adalah sebagai antiinflamasi. Nah, ekstrak daun sirsak memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan di dalam tubuh kita, sehingga bermanfaat bagi individu-individu yang dalam kondisi inflamasi seperti artritis ataupun juga inflamasi usus. Yang berikutnya adalah menurunkan tekanan darah. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak daun sirsak dapat membantu menurunkan tekanan dalam darah, sehingga bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki resiko hipertensi dan penyakit jantung. Berikutnya adalah meningkatkan fungsi pencernaan. Karena daun sirsak digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai untuk perawatan gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi. Ekstrak daun sirsak ini juga diklaim dapat membantu mengurangi gejala dan juga meningkatkan fungsi dari pencernaan. Berikutnya adalah meningkatkan kesehatan kulit. Ekstrak daun sirsak telah digunakan dalam produk perawatan kulit karena sifatnya yang dapat membantu meredakan peradangan pada kulit, mengurangi jerawat, dan juga menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Berikutnya adalah meningkatkan fungsi imun. Nah, kandungan nutrisi dan antioksidannya dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasannya mengkonsumsi ekstrak daun sirsak dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala insomnia. Yang berikutnya adalah ekstrak daun kelor. Nah, kandungan nutrisi yang tinggi dari daun kelor ini kaya akan nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, zat besi, dan juga protein. Mengkonsumsi ekstrak daun kelor dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, sifat antioksidannya juga seperti flavonoid, polifenol, dan beta karotinnya sangat membantu sekali melawan radikal bebas yang ada pada tubuh dan juga mengurangi stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Nah, daun kelor juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi dan antioksidannya juga dapat membantu melawan infeksi dan juga penyakit. Nah, juga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwasannya ekstrak ini juga digunakan pada produk perawatan kulit. Karena kandungan antioksidan dan antiinflamasinya, serta bisa menjaga kelembapan kulit, serta memperbaiki kerusakan dari sinar UV. Menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasannya ekstrak daun kelor dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida dalam darah, serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Daun kelor juga dapat menurunkan gula darah. Banyak studi menunjukkan bahwasannya konsumsi ekstrak ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah sehingga bermanfaat
bagi para penderita diabetes. Nah, daun kelor juga dapat meningkatkan kesehatan tulang karena kandungan kalsium dan vitamin K-nya yang terdapat dalam daun kelor dapat mendukung kesehatan tulang dan juga dapat mencegah osteoporosis. Mengurangi gejala anemia karena zat besi yang terkandung di dalam daun kelor dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mengurangi gejala anemia. Produk yang terakhir adalah Primonoga. Primonoga ini sama kemasannya juga seperti Bioalmera tadi. Cairan tetes yang di dalam satu kemasan itu terdapat 2 botol. Yang mana tiap botolnya itu 6 ml. Yang mana komposisi dari Primonoga ini adalah ekstrak propolis, daun sirsak, kulit buah manggis, dan juga daun kelor. Nah, propolis mengandung flavonoid seperti gesin yang memiliki sifat estrogenik ringan dan dapat membantu menyeimbangkan kadar hormon estrogen di dalam tubuh. Nah, propolis ini juga memiliki antiinflamasi yang sangat kuat karena kandungan flavonoid dan asam fenoleat dan terpenoidnya. Senyawa ini bekerja dengan menghambat produksi sitokin pro-inflamasi dan juga enzim COX-2 yang dapat membantu mengurangi peradangan di ovarium dan juga jaringan sekitarnya. Propolis juga dapat kaya akan antioksidan seperti flavonoid, asam kafeat, dan quercetin. Nah, antioksidannya melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif yang penting dalam mencegah degenerasi sel dan pembentukan kista di ovarium. Propolis juga mendukung detoksifikasi hati dengan meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik, yaitu zat asing, dan juga detoksifikasi hormon. Nah, ini dapat membantu mengurangi beban toksik pada tubuh dan menyeimbangkan hormon sehingga mengurangi resiko pembentukan kista ovarium. Nah, propolis juga memiliki sifat antitumor yang disebabkan oleh kandungan flavonoid, quercetin, dan kafeik asid vanetil ester atau kita sebut sebagai CAPE. Senyawa ini dapat menghambat proliferasi sel-sel abnormal dan menginduksi apoptosis sehingga berpotensi mencegah pertumbuhan kista atau tumor ovarium. Propolis juga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi viskositas darah dan mencegah pembentukan trombus. Ini membantu meningkatkan aliran darah ke ovarium. Membantu mencegah parasit yang berpotensi masuk ke dalam tubuh. Sebagai antibakteri, antivirus, antiseptik, anestesi, antioksidan, dan juga imunodulator. Dapat membantu mencegah infeksi saluran pernapasan, membantu regenerasi sel, penyembuhan luka, dan atasi gangguan pada saraf. Nah, ekstrak yang berikutnya adalah ekstrak sirsak yang terdapat dalam Primonoga, yaitu berpotensi membunuh sel kanker dan pengganti dari kemoterapi. Membantu memberikan efek relaksasi pada penderita insomnia. Dan juga membantu mengeluarkan parasit yang ada dalam tubuh, serta membantu meredakan tekanan darah tinggi. Ekstrak sirsak juga membantu meredakan rasa sakit, membantu mengeluarkan zat toksik pada penderita dengan gangguan fungsional saraf,
juga dapat membantu meredakan kejang. Nah, yang berikutnya adalah kulit buah manggis. Ekstrak ini dapat membantu meredakan gejala pada penderita alergi makanan. Mengandung zat aktif anti kanker, dapat juga membantu meredakan demam. Sebagai antiparasit, antioksidan, anti alergi, anti diabetes, dan imunomodulator. Membantu meredakan peradangan pada usus yang terjadi. Yang berikutnya adalah ekstrak daun kelor. Membantu mengontrol tekanan dalam darah, juga dapat menurunkan kadar kolesterol, juga dapat mengurangi peradangan, serta sebagai anti kanker. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait herbal yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah kista pada ovarium dan bisa juga sebagai pencegahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Di sini ada beberapa produk yang sangat direkomendasikan oleh kami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.